dalam memulai usaha ternak domba, teman-teman itu harus menentukan tujuan, teman-teman. Tujuan yang saya maksud ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, apakah beternak itu sebagai hobi? Yang kedua, apakah untuk bisnis, teman-teman? Yang ketiga, apakah itu untuk investasi? Masing-masing dari ketiga konsep ini, teman-teman, memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Tergantung teman-teman nanti mau pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur wedus kabeh. Ketemu lagi sama aku hari ini di channel AFE Farm yang membahas tentang peternakan domba, teman-teman ya. Hari ini aku akan coba membahas tentang tujuan dari beternak, teman-teman. Sebelum teman-teman memulai peternakan, teman-teman harus punya tujuan dulu. Tujuannya apa? Teman-teman harus menetapkan tujuan itu hanya sebagai investasi, sebagai hobi, atau sebagai bisnis, teman-teman ya. Kalau sebagai hobi, teman-teman tidak perlu hitung-hitungan biaya pakan, hitung-hitungan biaya lain-lain, teman-teman, seperti biaya pakan, biaya tenaga kerja. Teman-teman hanya fokus di kualitas domba, teman-teman. Kualitas domba atau kambing yang teman-teman mau pelihara. Itu kalau teman-teman hitungannya sebagai hobi. Tapi kalau teman-teman hitungannya sebagai bisnis, bisnis itu ada 2, teman-teman. Ada bisnis breeding dan juga ada bisnis pengemukan, teman-teman. Teman-teman harus tentukan salah satunya. Kenapa harus ditentukan salah satunya? Karena itu akan membawa teman-teman ke tujuan teman-teman ya. Kalau teman-teman menentukan untuk mulai pengemukan, pelajarilah pakan-pakan tentang pengemukan, teman-teman, yang cepat dan efisien, teman-teman. Serta kualitas bibit juga sangat mempengaruhi, teman-teman. Kalau teman-teman mau main di penggemukan, teman-teman. Kita ngudut, teman-teman, supaya menghilangkan stres. Supaya menghilangkan stres. Karena apa? Karena sekarang orang lagi banyak mikir siapa yang bakalan jadi presiden ini. Apa itu paslon 1, 2, atau 3, teman-teman. Kembali lagi ke wedus tadi, teman-teman ya. Kalau penggemukan kita sudah bahas, teman-teman. Yang ketiga adalah untuk investasi, teman-teman. Oh, belum. Untuk sistem bisnis ya, teman-teman. Bisnis tadi ada 2 ya, penggemukan atau breeding, teman-teman. Yang penggemukan sudah, sekarang tinggal breeding, teman-teman. Breeding itu yang perlu kita siapkan adalah ini, teman-teman, calon-calon indukan yang bagus atau indukan-indukan yang bagus, teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan. Itu kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kualitas bibit, teman-teman, kualitas cempe-cempe yang akan dihasilkan. Itu, teman-teman, fungsinya indukan-indukan yang bagus. Dan juga teman-teman harus punya 1 bejantan super kalau memang teman-teman tujuannya untuk bisnis, teman-teman. Kenapa harus pejantan super? Karena nanti anakan dari gen pejantan dan indukan yang super juga akan menghasilkan anakan-anakan yang super, teman-teman. Otomatis harga jualnya juga, teman-teman, akan tinggi, teman-teman. Jadi dari segi hitung-hitungan bisnis kita masuk, teman-teman. Dari hitung-hitungan jangka waktu juga kita akan masuk, teman-teman. Jangka waktu misalnya cempe umur 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa laku sekian, 1 juta lebih, teman-teman. 1 juta atau bisa 2 juta lebih, teman-teman, kalau memang kualitasnya bagus. Teman-teman juga tetap harus mempelajari tentang pakan. Kalau teman-teman di breeding, bisnis breeding, teman-teman, kenapa harus mempelajari tentang pakan? Karena tidak semua pakan pengemukan itu cocok untuk breeding. Tidak semua pakan breeding itu cocok untuk pengemukan, teman-teman. Ada plus minusnya di sana, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengkalkulasikan pakan untuk breeding apa dan pakan untuk pengemukan apa, teman-teman. Karena teman-teman akan mengejar jangka waktu di sini. Kalau untuk bisnis, teman-teman, akan mengejar bobot, pertumbuhan, dan juga jangka waktu. Itu yang harus teman-teman konsepkan di awal. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga ini adalah sistem untuk investasi, teman-teman. Investasi kalau dalam dunia perdombaan itu banyak, teman-teman, banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali ilmu yang harus dikorek tentang investasi, banyak sekali ilmu yang harus dipelajari tentang investasi, banyak sekali sistem yang harus kita pelajari tentang investasi, teman-teman. Dari mulai investasi yang cepat, yang mudah, yang murah, dan juga investasi yang jangka panjang, teman-teman, itu ada semua. Investasi yang teman-teman harus bekerja atau teman-teman tidak perlu bekerja, tapi teman-teman sudah bisa dapat menghasilkan anakan domba atau penghasilan dalam jangka waktu yang sekian bulan, sekian tahun, teman-teman. Itu ada, semuanya ada di sistem yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Di sistem investasi, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Coba kita pikir kalau investasi ya, teman-teman. Ada banyak sebenarnya. Yang pertama, kita pelihara sendiri.
Kalau kita pelihara sendiri domba teman-teman di sistem investasi, kita tidak perlu mikirin pakan dulu deh. Karena apa? Kita bisa menggunakan pakan full hijauan. Full hijauan itu baik teman-teman, tidak ada yang kalau ada yang bilang full hijauan itu tidak baik, saya pengen berguru sama dia. Karena apa? Karena pada dasarnya fitrahnya kambing dan domba itu adalah pakannya itu hijauan, entah itu dalam bentuk rumput budidaya, rumput liar, ataupun ramban teman-teman. Dan alangkah lebih bagusnya 3 bahan ini yang kita kombinasikan teman-teman, sama-sama dalam bentuk hijauan, karena di sana sudah terkandung banyak sekali nutrisi teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mikirin pakan, harus pakan konsentrat, pakan komplit feed, mencampur sekian persen, udah nggak perlu, full hijauan aja teman-teman. Kalau memang teman-teman itu sistemnya diinvestasi, karena kita tidak mengejar jangka waktu, juga tidak begitu mengejar bobot teman-teman ya. Kita di investasi ini, di peternakan ini sifatnya long term, bukan long term, jadi jangka panjang misalnya teman-teman itu 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu akan terus mengalami perkembangan terus teman-teman. Itu kalau sistem teman-teman pelihara sendiri. Ada lagi yang sistem teman-teman, sistemnya itu gaduh teman-teman. Gaduh ini sistemnya itu kita beli kambing teman-teman, beli kambing terus kita peliharakan ke orang, biar orang yang mengurus teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu kita bisa bagi 2 teman-teman. Jadi kalau misalnya kambing itu beranak 4, jadi 2 ekor 2 ekor. Kalau misalnya beranak 2 itu 1 ekor teman-teman. Jadi buat yang pelihara 1, buat kita 1, seperti itu teman-teman. Atau kambingnya beranak 1, berarti yang pelihara dulu 1, atau yang untuk kita dulu 1 gitu teman-teman. Jadi anak berikutnya nanti gitu, atau bisa juga nanti ketika cempe-cempenya itu sudah besar sama dijual semua, terus kita bagi hasilnya supaya rata. Tergantung dari kesepakatan masing-masing dan setiap daerah itu beda-beda teman-teman. Nah kalau sistem yang terakhir ini teman-teman, di investasi yang sistemnya gaduh ini teman-teman tidak perlu bekerja teman-teman. Kenapa saya bilang tidak perlu bekerja? Karena memang sudah orang lain yang kerja, kita tinggal terima hasilnya. Memang jangka waktunya agak lama teman-teman, agak panjang lah waktunya. Cuman kita tidak perlu bekerja, tapi uang kita atau domba kita yang bekerja untuk kita teman-teman. Hasilnya memang tidak seberapa lah teman-teman, karena hasil itu dibagi 50-50. Cuman kita tidak menanggung resiko untuk tenaga, terus memikirkan juga bank pakan atau biaya pakan, itu mereka sudah semuanya tanggung teman-teman. Cuman yang kita tanggung apa nanti resiko kematian kalau memang sudah dombanya itu mati. Dari total yang kita investasikan bisa 5 atau 10 indukan teman-teman, salah satunya mati, itu kita yang tanggung teman-teman, bukan mereka yang tanggung. Resikonya cuma di sana sih teman-teman, termasuk gitu juga anakannya nanti gitu. Kalau misalnya ada yang mati anakan, kalau anakan itu sih biasanya sih sudah ditanggung berdua teman-teman ya. Kalau anakan 4 misalnya mati 1, berarti sisa 3 teman-teman. Jadi yang 3 itu nanti dibagi 2 teman-teman, dijual nanti dibagi uangnya hasilnya berapa. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk investasi di domba ya teman-teman ya, karena memang itu sangat menghasilkan dan juga sangat akan membuat teman-teman merdeka dalam segi finansial teman-teman. Saya bicara ini karena kita hidup di desa teman-teman, hitungannya kita di desa. Kalau di kota itu beda lagi teman-teman ya, karena memang biaya hidupnya lebih tinggi. Biaya hidup lebih tinggi, juga gaya hidupnya teman-teman juga akan lebih tinggi teman-teman. Kalau kita hidup di desa itu insya Allah teman-teman, dengan populasi indukan 20 ekor aja teman-teman, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya teman, bukan misalnya teman-teman itu cuma buat makan, buat bensin gitu-gitu teman-teman ya. Kalau untuk misalnya jalan-jalan dan lain-lain itu ya minimal teman-teman itu harus minimal ya 30 sampai 40 ekor lah teman-teman. 50 ekor itu sudah merdeka dari segi finansial kita kalau di desa teman-teman. Karena hitungannya 50 ekor itu kita bisa sudah dapat rendah ini teman, paling rendahnya itu 5 juta per bulan teman-teman. Kalau kita hidup di desa kan sudah wow sekali penghasilan seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berkecil hati kalau teman-teman tidak tahu atau tidak punya ilmu tentang peternakan domba. Masih banyak cara teman-teman supaya bisa berbisnis di bidang perlombaan dan juga berinvestasi di bidang perlombaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau sharing terkait dengan di bidang perlombaan, entah itu dalam bentuk investasi atau bisnisnya teman-teman, atau juga hobinya teman-teman, monggo langsung aja di kolom komentar, nanti pasti saya balas teman-teman di kolom komentar. Mungkin gitu aja teman-teman ya video dari saya hari ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.